I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alifia Hongi dengan NIM 231012070 dari jurusan Pendidikan Agama Islam YIN Sultan Amai Gorontalo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat materi Kapita Selekta Pendidikan Islam tentang modernisasi lembaga pendidikan Islam. Jadi, video ini merupakan rujukan dari buku Kapita Selekta Pendidikan Islam yang pertama karya Dr. Maesaro Lubis MPD dan yang kedua karya Iswati MPDI dan Dr. Muhammad Ihsan Daholfani MED. Nah, berikut penjelasan singkat mengenai materi yang akan dibahas. Modernisasi lembaga pendidikan Islam ialah upaya untuk mengembangkan sistem pendidikan Islam agar mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar Islam. Yang pertama yaitu transformasi pesantren. Seperti yang kita ketahui bahwa pesantren ialah lembaga pendidikan Islam tertua yang terus mengalami perkembangan. Secara umum, ada 3 tipologi pesantren. Yang pertama, salaf, kedua khalaf, ketiga modern. Pesantren salaf ialah pesantren yang masih mempertahankan sistem pembelajaran tradisional, yaitu dengan menggunakan kitab-kitab klasik. Sementara pesantren khalaf ialah pesantren yang mulai menggabungkan pembelajaran tradisional dengan pembelajaran formal, seperti madrasah. Sedangkan pesantren modern ialah pesantren yang sistem pendidikannya lebih terstruktur dan memadukan ilmu agama dan ilmu umum. Selain itu, perkembangan pesantren didukung oleh kebijakan pemerintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang memberikan pengakuan resmi terhadap pesantren dan mendukung pengembangan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan pesantren. Yang kedua yaitu madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Teman-teman tentu tahu bahwa madrasah merupakan pendidikan formal yang memadukan pendidikan Islam dengan ilmu umum. Saat ini banyak madrasah yang berusaha untuk meningkatkan kualitasnya menjadi madrasah unggulan agar mampu bersaing dengan sekolah lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa modernisasi lembaga pendidikan Islam tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Amelia Inaki. Saya pemateri kedua. Poin yang pertama saya akan membahas problematika madrasah swasta dan pembiayaan. Madrasah swasta punya peran penting dalam menyediakan pendidikan Islam bagi masyarakat. Tapi dalam praktiknya madrasah swasta sering menghadapi masalah terutama soal pembiayaan. Kebanyakan dana madrasah swasta berasal dari iuran siswa dan bantuan pemerintah yang jumlahnya terbatas. Karena itu, banyak madrasah yang fasilitasnya masih kurang dan kesejahteraan gurunya juga belum maksimal. Kondisi ini membuat madrasah perlu mencari cara lain untuk mengelola dan menambah sumber dana agar kegiatan pendidikan bisa berjalan dengan lebih baik. Poin yang kedua yaitu inovasi madrasah riset dan madrasah keterampilan. Dalam mengikuti perkembangan zaman, madrasah perlu melakukan inovasi. Salah satunya dengan mengembangkan madrasah riset dan madrasah keterampilan. Madrasah riset mendorong siswa untuk lebih aktif, berpikir kritis, dan melakukan penelitian sederhana. Sedangkan madrasah keterampilan lebih fokus pada kemampuan praktis seperti kewirausahaan dan keterampilan kerja. Dalam adanya inovasi ini, lulusan madrasah diharapkan tidak hanya paham ilmu agama, tapi juga kemampuan yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang ketiga yaitu pendidikan Islam informal dan non-formal. Pendidikan Islam sebenarnya tidak hanya didapat dari sekolah atau madrasah. Dalam kehidupan sehari-hari pun bisa. Pendidikan agama juga banyak
terjadi di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Pendidikan yang terjadi di lingkungan keluarga tersebut pendidikan informal, sedangkan yang ada di masyarakat seperti pengajian di masjid atau majelis taklim disebut pendidikan non-formal. Kedua jenis pendidikan ini punya peran penting dalam membentuk pemahaman agama seseorang. Poin yang selanjutnya yang keempat yaitu revitalisasi peran masjid sebagai pusat pendidikan. Sejak zaman dahulu, masjid tidak hanya digunakan untuk ibadah, tapi juga sebagai tempat belajar. Di masjid, masyarakat bisa belajar Al-Quran, ilmu agama, dan berbagai nilai kehidupan. Namun, sekarang di beberapa tempat fungsi pendidikan masjid mulai berkurang. Karena itu, perlu upaya untuk menghidupkan kembali peran masjid melalui kegiatan seperti pengajian belajar Al-Quran untuk anak-anak dan kajian keislaman untuk masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang kelima, eksistensi majelis taklim dalam pendidikan masyarakat. Majelis taklim merupakan salah satu bentuk pendidikan Islam yang cukup dekat dengan masyarakat. Kegiatan ini biasanya berupa pengajian, ceramah agama, atau kajian kitab. Majelis taklim masyarakat bisa menambah pengetahuan agama mereka. Selain itu, majelis taklim juga menjadi tempat berkumpul untuk mempererat hubungan sosial antar masyarakat. Selanjutnya, poin yang keenam, tantangan pendidikan agama dalam keluarga milenial. Di era sekarang, keluarga milenial menghadapi beberapa tantangan dalam mendidik anak secara agama. Salah satu tantangan yaitu pengaruh teknologi dan media digital yang sangat kuat. Anak-anak sering lebih banyak menggunakan gadget daripada belajar agama. Selain itu, kesibukan orang tua juga kadang membuat waktu bersama anak menjadi terbatas. Karena itu, orang tua perlu lebih aktif membimbing anak, memberi contoh yang baik, dan mengarahkan penggunaan teknologi ke hal-hal yang positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're